Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadia Dwi Amalia, NIM E2019-1116 dari kelas Perbankan Syariah 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang institusi keuangan publik. Baik, yang pertama, pengertian keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam adalah keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, dan tujuan dasarnya adalah untuk merealisasikan adanya falah. Nilai-nilai Quraini seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan semestinya juga menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara, baik dalam upaya stabilisasi di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan keamanan. Baik, selanjutnya yang kedua, sejarah keuangan publik Islam. Nah, sejarah keuangan publik Islam ini itu ada dua. Yang pertama, keuangan publik pada masa Rasulullah, dan yang kedua, keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Rasulullah SAW adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala negara. Dengan demikian halnya dengan para sahabat Khulafaur Rasyidin. Setelah selama 13 tahun di Makkah, beliau hijrah ke Madinah. Pada saat hijrah ke Madinah, kota ini masih dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat di kota ini. Banyak suku, salah satunya adalah suku Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Baik, selanjutnya yang kedua, keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin. Itu ada 4. Yang pertama, pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab Al-Faruqi. Yang ketiga, masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dan yang keempat, masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Baik, selanjutnya yang ketiga, institusi Baitul Ma'al. Nah, Baitul Ma'al adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurusi kekayaan negara, terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengolahan maupun yang berhubungan dengan masa pengeluaran dan lain-lain. Pendapatan Baitul Ma'al dapat dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, sumber dauriyah. Nah, sumber dauriyah yaitu sumber keuangan yang dikumpulkan dalam waktu-waktu tertentu dalam 1 tahun berjalan. Di antaranya itu ada zakat, jizyah, dan al-usyur. Baik, yang kedua, sumber gair dauriyah. Artinya sumber keuangan yang dimasukkan ke dalam Baitul Ma'al tanpa periode tertentu dalam tahun berjalan. Di antaranya itu ada ghanimah dan fai, barang tambang atau makdin, dan harta terpendam atau rikaz, dan harta warisan, dan wasiat nazar dan kafarat. Selanjutnya yang keempat, instrumen pembiayaan publik. Nah, berbagai instrumen yang bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan negara pada dasarnya dapat dikembangkan, karena pada hakikatnya hal ini merupakan aspek muamalah, kecuali dalam hal zakat. Artinya, selama dalam proses penggalian sumber daya tidak terdapat pelanggaran syariat Islam, maka selama itu pula diperkenakan menurut Islam. Oleh karena itu, terdapat beberapa instrumen pembiayaan publik, yaitu ada zakat, aset dan perusahaan negara, kharaj, ziyah, dan wakaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.